Rahimah, masih kuliah ya Rahimah? Iya, masih. Di mana? Di Universitas Borneo Tarakan. Sekarang udah semester berapa? Untuk sekarang semester 3. Oh, semester 3 ya? Perasaan kemarin aku tuh awalnya kenal sama Rahimah kan? Awalnya kenal sama Rahimah itu Di saat ketemu di acara lisan. acara lisan. Ya. Kemudian aku bilang, anak SMP ya? Anak SMP ya. Anak SMP. Aku nanyain, ini SMP atau SMA gitu ya? Nanya begitu ya? Ya, memang sering bang, gak apa-apa, santai. Memang sering dibilang SMP, kadang dibilang SMA, jarang yang mengatakan kuliah. Karena persoalan tubuh atau apa? Ya pasti persoalan tuh, karena memang tinggi Rahimah kalau dari normal ya, dari normalnya memang tidak normal. Kalau dari IMT, memang Rahimah tidak normal. Tidak normal dari segi tinggi. Tidak normalnya bagaimana? Bukan dari segi ini, dari segi Tidak tinggi. normalnya gimana? Dari segi tinggi. Dari segi tinggi ya? Yeah. Rahimah, kita kan bicara soal stunting nih Rahimah. Oh ya, kita akan bicara soal stunting nih ya. Nah, Oke? Rahimah, kalau stunting itu kan soal kondisi gagal pertumbuhan nih Rahimah. Rahimah sendiri pernah merasakan gak sih bahwa saya ini gagal pertumbuhan loh sebenarnya? Iya, betul-betul. Jadi mengenai stunting, kita kupas dulu ataupun kita introduction dulu lah mengenai stunting, biar teman-teman tahu juga ya mengenai stunting. Oke, untuk stunting lebih simpelnya ya, stunting ini adalah gizi buruk. Gizi buruk. Nah, gizi buruk ini biasanya penyebabnya karena asupan gizi yang berkurang. Asupan gizi yang berkurang. Posisinya, kalau untuk Rahimah nih, posisinya Rahimah ini stunting apa enggak? Karena memang saya pada saat ingin mempromosikan mengenai stunting, mengedukasikan stunting ke kalangan masyarakat, memang Rahimah juga insecure karena saya yang mempromosikan mengenai stunting, gizi buruk, yang mana gizi buruk ini salah satu ciri-cirinya itu tumbuh pendek ya, lebih pendek ketimbang dengan teman seusianya. Jadi ini mempromosikan stunting. Kok dia yang kecil gitu kan? Memang saya sempat insecure pada saat mempromosikan. Dan pernah saya mempromosikan di Posyandu di kampung saya Sebatik. Pada saat saya mempromosikan, saya merasa insecure karena saya lebih pendek. Sedangkan stunting orang kenal bahwa stunting ini gizi buruk orang yang lebih pendek ketimbang dengan teman seusianya. Jadi memang merasa. Sebatik perbatasan ya? Iya, Sebatik perbatasan antara Indonesia dan juga Malaysia. Rahimah asal sana. Oke. Rahimah, pernah merasakan gak sih kalau Rahimah itu lebih pendek perawakannya daripada anak-anak yang normal seusia Rahimah sendiri? First time merasa insecure karena dari segi fisik. Seperti itu. Kalau merasa lebih pendek ya pasti gitu. Nah, tapi kalau dari segi normal saya sudah menghitung IMT ya, indeks massa tubuh Rahimah. Jadi kalau menurut WHO, Rahimah ini masuk kategori kurus, tapi bukan kurus berat. Karena untuk masuk kategori IMT kurus itu ada berat, ada kategori ringan. Jadi kalau untuk Rahimah masih kategori ringan, bukan berat. Karena kalau untuk kategori berat itu sekitar 17,5 ke bawah. Untuk kategori ringan itu 17,5 sampai dengan 18,5 untuk IMT WHO. Jadi Rahimah bukan masuk kategori yang sangat berat. Setidaknya masih di ringan ya Bang, nggak masuk di berat. Memang kecil, sedikit masuk normalnya. Tapi Rahimah, kan stunting itu kan selain bicara soal postur tubuh juga soal bicara tingkat IQ atau yang lebih berpikir. Rahimah sendiri berpikir IQ ini nyampe ke mana gitu ya. Gitu, Oke, kita beralih ke ciri-ciri stunting nih ya. Nah, untuk ciri-ciri stunting memang anak lebih pendek ketimbang dengan usianya sudah ya. Rahimah agak sedikit masuk nih. Terus yang kedua, pertumbuhan metabolisme yang terhambat gitu ya. Kemudian yang ketiga, masuk ini. Perkembangan dari otak itu lebih lambat ya. Kalau untuk Rahimah, kalau menilai diri sendiri, sepertinya tidak. Karena pada saat perkuliahan, alhamdulillah, walaupun agak sedikit lambat menangkap materi, tapi untuk nilai, alhamdulillah, untuk semester 1 Rahimah mendapat raih 4,0 gitu. Jadi, kalau soal pertumbuhan yang lambat, memang iya, karena masih kategori pendek teman seusia gitu. Tapi kalau soal pertumbuhan otak, nggak pintar-pintar banget, tapi setidaknya tidak bodoh-bodoh banget ya, biasa aja. Kalau soal pembelajaran, alhamdulillah Rahimah masih normal aja ketika mengikuti pembelajaran seperti itu. Tapi pernah nggak sih bertanya soal
ke orang tua. Ini waktu saya Dilahirkan? Gisinya itu seperti apa sih? Saya di ke orang tua untuk nanya ke orang tua, pernah nggak sih? Pernah. Rahima pernah nanya. Memang kalau dari keluarga ya, karena memang asal Rahima itu bukan kota ya, masih pedalaman gitu. Jadi untuk makanan-makanan yang bergizi itu mungkin masih terjangkau kalau untuk yang kategori mahal seperti itu. Nah, Rahima pernah nanya, "Ma, kenapa sih Rahima ini kecil?" gitu kan. Rahima kecil. Nanya, iya memang karena di saat lahir itu memang Rahima kecil. Jadi berat BB-nya Rahima itu di bawah normal, memang gitu. Rahima tanyain, "Rahima prematur enggak?" Katanya enggak, cuman memang karena kecil karena gitu. Memang kecil. Jadi memang dari gen ibu ya. Karena ayah juga kecil, mama juga agak kecil, jadi memang dari gen. Kan itu kan persoalan faktornya ya. Ya, itu salah satu faktor. Faktor karena persoalan gen memang dari orang tua memang kecil, makanya begitu lahirnya juga kecil juga Kecil gitu juga. Memang dari gen. Rahima sendiri, kalau dari saya punya riset ini persoalan hormon. Kalau Rahima sini pernah tahu nggak sih hormonnya gimana? Mungkin hormonnya kan kebidanan kan? Kalau soal hormon sih gimana ya? Memang kalau hormon kan memang tergantung dari ini juga gen juga kan. Kalau dari orang tua seperti tadi. Kalau hormonnya Rahima memang ya hormon itu gimana sih? Ya. Hormon itu gimana? Hormon bicara dengan hormon nih. Hormon lebih detailnya nih. Iya kan positive thinking aja sih gitu kan. Kan biasanya orang hormon itu tinggi ya identik dengan apa gitu kan. Identik ya. Nah, kalau untuk melihat dari segi kebidanan sendiri, hormon ini kan hormon ini banyak ya, Bang. Hormon banyak, hormon progesteron, hormon testosteron ya, hormon banyak. Oke. Terus yang berkaitan dengan stunting, hormonnya itu apa? Yang berkaitan tentang stunting. Hormon apa? Disebut apa? Hormon yang berkaitan dengan stunting. Stunting adalah gizi buruk. Hormon pada saat melakukan metabolisme itu. Karena hormon sangat banyak nih. Kalau untuk nama banyak ya? Banyak banget. Kalau kita berbicara soal hormon ini detail nih. Karena kita berbicara mengenai stunting ya. Gizi kita lebih ke asupan gizi. Asupan gizinya. Oke. Kalau Rahima sendiri, dari sekian banyak Rahima yang selama Rahima sendiri rasakan, ada nggak sih kok saya ini minder dengan teman-teman sendiri atau sejauh ini ya fine aja gitu kan? Oke, kalau soal minder itu pasti Bang. Dengan posisi, iya, karena gini, di waktu SMP, SD kan memang Rahima paling kecil di kelas nih, jadi merasa minder, diapa-apain, jatuh, disenggol, jatuh, dan di SMP juga gitu. Nah, tapi dari situ, ketika disenggol jatuh, ketika diolok ya cuman diam. Jadi Rahima dulu introvert waktu SMP. Jadi Rahima mikir, dulu ada pembina PIK remaja Rahima bahwa Rahima ini pasti bisa gitu. Rahima ingat sampai sekarang dengan kata-kata pembina ini, Rahima pasti bisa gitu kan. Karena Rahima minder, aduh orang bisa ya public speaking, orang teman-teman bisa ya gini. Rahima cuman pendek, nggak ada bisa apa-apa gitu kan. Tapi dari pembina ini mengatakan Rahima pasti bisa, Rahima bisa gitu kan. Sampai saat ini saya pegang, dan di saat saya mau menangkan lomba-lomba, saat saya sudah bisa up gitu, saya ingat dengan kata-kata ini karena ini yang menjadi motivasi saya. Saya walaupun kecil, setidaknya ada skill yang bisa menutupi dari kecil saya. Walaupun kita pendek, dalam bahasa kasar nih, walaupun saya pendek ya nggak seharusnya orang tuh injek-injek saya gitu. Jadi bagaimana kita nih, para kaum yang pendek-pendek nih, nggak stunting ya, pendek-pendek nih, bagaimana kita sebagai remaja ataupun individu jangan sampai kita insecure dengan seperti ini. Insecure bisa, tapi dengan hal lain kita tetap harus up, harus punya prinsip. Walaupun saya pendek, tapi dengan ketidaksempurnaan saya harus saya sempurnakan dengan yang lain, dalam seperti itu. Tapi Rahima sendiri pernah dengan kondisi kecil ya? Sorry, mohon maaf. Udah apa-apa, santai. Maksud saya gini, melihat kondisi perkembangan tubuh yang berbeda dengan teman-teman pada umumnya gitu kan. Bullying itu pasti ada ya kan. Yang tadi Rahima bilang kadang diiniin sama teman-teman waktu masih sekolah. Ada nggak sih Rahima pernah ngomong,
ini loh bukan keinginan saya atau ini persoalan stunting memang ini gitu. Gitu ya. Jelaskan ke teman-teman gitu. Nggak pernah. Nggak pernah Awalnya sih memang nggak pernah tahu kayak tentang menolak itu. gitu kan, kayak tersindir gitu, terus menantang nggak pernah. Memang menerima kenyataan apa adanya gitu gitu ya? ya. Nah, iya, memang pendek dong dari gen dari sana gitu. Iya, memang pendek. Bahkan sering dibilang Petrus pendek terus gitu. Iya, biasa Tapi lebih banget. muda loh. Tapi lebih muda loh. Cepat tua gitu ya. Kalau pendek cepat tua. Lambat tua. Lambat tua sih. Lambat Awet tua, muda. awet muda. Bahasanya awet muda gitu. Rahima, selama merasakan stunting ada nggak hal-hal yang kalau stunting itu kan berkaitan dengan soal tubuh ya, Iya. tetapi kelainan terhadap tubuh ada nggak sih? Nggak. Kalau untuk Rahima kelainan ya. Kelainan, maksudnya Karena kelainan, maksudnya ada sakit apa gitu segala macam gitu, nggak juga. kalau Normal aja. berbicara mengenai stunting ya, ketika memang stunting, ketika seseorang ini stunting, selain tubuh pendek, kemudian pertumbuhan yang lambat, juga mudah terkena berbagai macam penyakit. Ini stunting, iya, karena imunnya, karena tadi metabolismenya terhambat, kemudian imunnya pasti rendah, IQ rendah, imun rendah. Oh ya? Nah, sehingga dengan mudah terkena penyakit seperti itu. Saya meluruskan lebih nih kan, stunting. Nah, kalau dikembalikan ke Rahima, karena salah satu cirinya adalah mudah terkena penyakit akibat IQ yang rendah. Kalau untuk Rahima, alhamdulillah imun ya bekerja dengan baik. Kemudian untuk penyakit, alhamdulillah nggak ada sih. Kalau Rahima punya ini aja sih, kalau untuk kelainan-kelainan alhamdulillah nggak ada. Iya, cuman biasa obat makan gitu aja. Kalau penyakit kelainan yang harus seperti mudah terkena penyakit seperti hepatitis ataupun kanker itu alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Rahima, ini soal stunting ini kan persoalan bagaimana menghitung Indeks massa tubuh? Iya, massa tubuh. Ke orang tua bagaimana? Selama ini Rahima pernah nanya nggak pemeriksaan tubuh aku seperti apa gitu selama aku gitu. Dari sekian bulan, sekian bulan sampai sekian tahun, kemudian bla 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 gitu. Kayaknya enggak sih, nggak pernah nanyain. Tapi kalau waktu kecil untuk mengukur IMT gitu ya, dulu Rahima kan masih berada dari pedalaman gitu kan, jadi kalau untuk posyandu mungkin masih jarang. Jadi kalau untuk menghimbau pertumbuhan Rahima dari orang tua mungkin Rahima nggak pernah nanyain juga sih. Kalau tempat kami kan masih pedalaman, jadi mungkin nggak sedetail itu ya. Nggak sedetail itu ya. Ke orang tua ya. Iya. Tapi saya senang tadi yang meskipun dengan tubuh pendek stunting tetapi kan prestasinya banyak dong. Oh, alhamdulillah. Prestasinya Lumayan. selama ini apa aja sih? Kita dunia mana nih? Dunia generasi berencana atau dunia genre ya? Karena memang saya anak genre peak remaja dan juga saya lebih terjun ke dunia seni. Kita berbicara dari part mana dulu nih? Kalau untuk genrenya sendiri? Dari genre ya? Oke. Kalau untuk genre sih Rahima cerita ya, nggak apa-apa ya? Oke. Genre Rahima mulai di kelas 8 SMP. Pada saat itu cuma ngikut ngajak kemah, tapi pada saat lihat teman-teman, wow hebat ya public speaking, bisa bicara depan seperti itu. Jadi Rahima termotivasi. Pada saat bergabung, alhamdulillah di tahun 2017 Rahima mewakili sekolah Sebatik Induk ke tingkat Kabupaten Nunukan untuk mewakili duta genre tahun 2017. Alhasil di tahun 2017 Rahima gagal. Namun dari kegagalan ini Rahima belajar bahwasannya memang pepatah mengatakan gagal adalah awal dari keberhasilan. Seperti itu ya. Dan Rahima rasain banget seperti itu. Mengapa demikian? Karena di tahun 2018 pada saat pulang dari karantina nih, karena kami karantina kurang lebih 8 hari, kalau bukan seminggu deh. Seminggu. Jadi dari setelah karantina Rahima berprinsip. Bukan mandiri kan? No, bukan. Beda karantina, bukan karantina COVID. Jadi seperti itu. Jadi kan karantina kurang lebih seminggu. Pada saat pulang karena Rahima gagal ya, di depan sudah menang nih. Duh enak ya, semua pada menang menggunakan selempang gitu kan. Pakai mahkota gitu.
Pinaki yang menang, Rahima gagal. Oke, nggak apa-apa. Tapi ilmu yang Rahima dapatkan pada hari itu selama seminggu, Rahima harus aplikasikan pada saat pulang, walaupun Rahima tidak menang. Ilmu yang saya ini harus saya aplikasikan ke teman-teman. Bagaimanalah bisa mengaplikasikan di kalangan masyarakat. Terus Rahima aplikasikan, Rahima tidak ada niat sama sekali untuk, pokoknya aku harus bisa nih tahun 2018 jadi duta. Enggak. Tapi prinsip Rahima, ilmu yang saya dapatkan harus saya aplikasikan. Duta genre. Itu duta genre tahun 2017. Ya. Di tahun 2018 Rahima disaranin untuk ikut lomba pidato. Jadi Rahima ngikut dan sangat ini ya, banyak rintangan-rintangan gitu. Nah, pada saat ngikut di tahun 2018 Rahima langsung mewakili Kabupaten Nunukan ke tingkat provinsi. Tingkat provinsinya di Tarakan di sini. Jadi pada saat itu Rahima menang. Dan di situ Rahima paling kecil, kembali lagi paling kecil, kelas 2 SMA, yang lain sudah pada kuliah, teman-teman, dan Rahima sendiri mewakili Nunukan, teman-teman banyak dari Tarakan 7 berapa orang. Rahima sendiri dengan rasa insecure, ya Allah, semua cantik-cantik, semua tinggi, anak kuliah, Rahima, gimana? Alhasil, alhamdulillah, tetap semangat, walaupun pendek ya, walaupun merasa insecure. Rahima juara 1, pidato kependudukan tingkat provinsi Kalimantan Utara tahun 2018. Dan setelah itu di hari Minggu setelah menang pada hari ini, besoknya Rahima langsung mendapatkan chat dari Kabupaten Nunukan bahwa Adinda Rahima memenangkan, langsung terpilih karena kami duta genre sangat banyak rintangan, harus punya skill dalam bakat, kemudian juga banyak rintangan-rintangan sebelum mengikuti pendaftaran. Kita dari pihak sekolah diseleksi. Banyak banget seleksi. Rahima aja kurang lebih 5-6 seleksi baru bisa menjadi perwakilan gitu. Dari kabupatennya. Kabupaten. Setelah itu, jadi di hari Minggu Rahima ingat banget. Lagi baring di hari Minggu mau pulang ke Sebatik karena sudah menang. Alhamdulillah nih, alhamdulillah dapat juara 1 tingkat provinsi, akan melanjutkan ke tingkat nasional. Jadi ini jadi tugas Rahima lagi. Namun di hari Minggu langsung dapat Adinda Rahima terpilih sebagai duta genre tahun 2018 Kabupaten Nunukan yang akan mewakili ke tingkat provinsi. Dan untuk partner, karena duta genre kan ada partner nih. Partner saya Jasmine dari Tulin Onsoy. Jadi memang kata pepatah mengatakan kegagalan awal dari keberhasilan. Itu sangat saya percaya sekali karena saya mau melewati seperti itu. Selain pidato, duta genre, jadi Rahima double, duta genre tahun 2017 dan juga duta genre di tahun 2018. Dan walaupun ini di tahun 2018 mewakili Kabupaten Nunukan di saat tingkat provinsi, Rahima hanya bisa mendapatkan duta favorit genre Kalimantan Utara. Karena duta genre ada juara 1, rank up 2, rank up 3. Rahima dapatnya di favorit karena kecil. Karena kan sebenarnya untuk duta ya, duta kan harus tinggi, cantik, harus body large gitu ya kan, body large gitu. Di sisi lain kan Rahima ini pendek gitu kan. Jadi ya sih nggak apa-apa, nggak juara 1 gitu kan. Ya sudah, jadi Rahima di favorit gitu. Gitu. Itu untuk di genre sih. Kalau di genre memang sering nge-share. Jadi intinya di genre ini Rahima dijadikan karena tanggung jawab di tahun 2018 sebagai duta genre ya, jadi role model di kalangan remaja. Rahima kalau di genre itu lebih ke edukasi mengenai generasi berencana, menyiapkan PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Keluarga-keluarga atau ke anak sekolah atau anak usia-usia yang gimana? Kalau untuk PIK Remaja ya, PIK Remaja ini pusat informasi, konseling dan remaja. So karena remaja berarti sasarannya dari remaja, oleh remaja untuk remaja. Kalau untuk ini memang ini dari program genre, program BKKBN. Program BKKBN ini dinamakan dengan program genre, generasi berencana. Nah ini untuk mencapai tujuannya, penyiapan kehidupan bagi keluarga ini melalui 2 jalur. Ada jalur masyarakat, ada jalur remaja. Nah Rahima di jalur remaja. Pendidikan, lebih ke pendidikan. Jadi Rahima duta genre pendidikan. Iya. Jadi lebih ke role model ke kalangan masyarakat. Kalau remaja-remajanya kalangan sekolah, anak sekolah atau apa? Nah, intinya yang masuk kategori dari remaja oleh remaja untuk remaja, mulai dari SMP ke SMA. SMP ke SMA. Yes.
Kalau di perkuliahan lebih ke peak M, peak mahasiswa. Edukasinya apa aja sih sebenarnya Raima untuk ini? Oke, jadi kami punya salam. Salam ini namanya salam genre, generasi Salam genre. berencana. Yes. Jadi ini maknanya adalah tidak kepada triad KRR atau 3 masalah yang dihadapi oleh remaja. 3 masalah ini seperti seks, say no to. Ini bukan Bukan kampanye, bukan. No. Jadi ini lebih ke salam kami, salam kampanye. Oke. Oke. Jadi lebih ke 3 masalah yang dihadapi oleh remaja, seperti free sex, narkoba, gitu. Katakan tidak pada nikah dini, seperti itu. Jadi inilah permasalahan, yang mana permasalahan ini kita harus edukasikan untuk tidak pada ketiga ini. Jadi salam genre ya, salam genre. Tadi itu apa tadi? Pertama, say no to drugs. Say no to drugs. Say no to free sex, and say no to sex before marriage. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk pembahasannya itu sendiri ada untuk say no to drugs, kemudian yang kedua dan ketiga tadi itu memang ada pembahasannya sendiri nggak sih? Pembahasan tersendiri. Kalau soal pembahasan, pada saat kami mengedukasikan kepada kalangan masyarakat, kami memiliki 4 substansi genre. Dalam artian 4 substansi genre ini sudah terkait tadi yang 3. 4 substansi ini KKBPK, kemudian juga PUP, pendewasaan usia perkawinan, seperti itu. Jadi lebih ke problemnya remaja, bagaimana kami sebagai role model, sebagai pelopor dari remaja, seperti contoh pelopor kami ini pelopor dari remaja untuk bagaimana mengedukasikan, menularkan hal-hal positif ke kalangan remaja. Walau kita remaja, kita harus seperti ini, kita harus punya skill, kita harus ini. Apalagi kita akan menghadapi bonus demografi ya, bahwasannya remaja lah tulang punggungnya Indonesia, seperti itu. Tapi itu terlepas daripada persoalan stunting ya. Ya, salah satu kalau stunting itu lebih ke dunia kesehatan. Dunia kesehatan sendiri ya. Kalau yang untuk ininya kan genrenya sendiri. Nah, selama tadi di dunia genre, pernah nggak sih merasakan ada hal yang lucu ketika misalkan ini lagi pengen mengedukasi nih, ya kan? Pernah. Ini anak-anak loh yang mengedukasi. Jadi pada saat gitu. pagi, karena sebelum pandemi Rahima aktifnya di setiap hari Minggu atau ada yang undang untuk mengisi materi. Jadi Rahima pada saat pernah di suatu saat pagi mau memberi materi nih kepada anak-anak SMP. Jadi anak SMP yang ada diterakan perwakilan di setiap sekolah. Jadi mereka ngumpul. Pada saat ngumpul, jadi Rahima sambil nunggu juga nih, buka pintu. Pada saat sambil nunggu, nih teman kan belum kenal. Jadi Rahima ditanyain, nah, kamu dari SMP mana? Diam. Duh, mau jawab apa? Coba ya kan, dari SMP mana? Padahal posisinya Rahima yang akan memberikan materi seperti itu. Ya duh, Rahima mau jawab apa nih? Dibilang dari SMP mana? Gitu. Jadi ya temannya, karena saking kecil. Jadi yang lain nanyain ke teman yang tanya itu, ini Kak Rahima yang akan ajarin kita. Oh iya, maaf ya Kak, nggak apa-apa. Seperti itu. Itu satu. Kedua, pernah Rahima di saat acara Duta Genre pada saat di provinsi. Jadi Rahima itu diibaratkan karena teman-teman semua kan pada saat sudah kuliah nih, sedangkan posisi Rahima masih kelas 2 SMA. Jadi Rahima paling kecil. Jadi di Rahima itu walaupun di bawah bahwa semua yang seperti miss sudah cantik-cantik, yang Rahima masih polos gitu kan. Kalau ingat jadi hal yang coba. Jadi Rahima tuh kalau misalkan kemana-mana, karena kami ada go to school, kemudian kami juga go to tempat perwisataan gitu kan. Jadi Rahima tuh dibawa, dipegang gitu. Saking kecilnya, padahal yang lain tuh sudah ditentengin ya. Sudah ditentengin. Kadang bahkan ada yang bilang, Rahima kakak bawa pulang, simpan di koper. Oh my god, simpan di koper. Saking kecilnya. Canda ya, itu canda aja ya. Bawa di koper karena kecil ya, masih bisa di packing-packing. Yes. Seperti itu sih kalau selama di genre. Hal lucu yang seperti itu sih. Sama seperti abang kemarin bilang Rahima anak SMP. Serius. Apa ya? Begitu kenal. Duh, SMP nih. Masih SMP nih. Masih SMP. Ternyata udah kuliah loh. Ternyata udah kuliah gitu kan. Jadi akhirnya ngelihatnya, oh ya udah, ini mungkin ada persoalan stunting aja sih sebenarnya. Makanya memang
di awal dulu kan memang aku juga lagi bahas soal stunting juga kan waktu masih aktif-aktif di Oh, luar iya gitu gitu ya. kan. Nah, maksudnya begitu pas oh ya udah kayaknya cocok aja sih Enak untuk jadi bahas stunting nih. ngobrolin stunting karena tidak apa namanya belum juga banyak yang paham tentang stunting. Padahal mungkin ini menilai apa. adalah Padahal sebenarnya gini. iya. Stunting ya, stunting gizi buruk. Jadi ini Rahima pernah mempromosikan, lebih mengedukasikan mengenai stunting di IGTV Rahima pada saat pandemi. Jadi pada saat itu Rahima mengorasikan mengenai stunting. Ini Ada kaitannya merupakan nggak sih? Ada kaitannya nggak sih antara stunting dengan pandemi? pandemi. Oke, soal kaitan. Kita kembali ke kaitannya nih. Oke. Di masa pandemi seperti ini ya, di masa pandemi seperti ini kondisinya ekonomi di Indonesia semakin menurun, ya kan? Semakin menurun. Nah, sedangkan untuk salah satu mengatasi terjadinya stunting adalah asupan gizi, ya kan? Asupan gizi yang harus diberikan kepada anak dan juga pastinya seperti kita. Nah, karena kondisinya sekarang ekonomi lagi menurun, jadi mohon maaf nih, mungkin bagi kalangan yang mungkin kurang mampu, mohon maaf kan kurang mampu seperti itu. Jadi mungkin dalam memenuhi kebutuhan gizi itu agak susah gitu kan, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi kan Kebutuhan sehari-hari. iya, untuk kebutuhan gizi dalam sehari-hari kan pasti membutuhkan money, uang gitu kan. Sedangkan kondisi kita sekarang stay at home gitu kan, lebih ekonomi yang rendah seperti itu. Dan UNICEF Indonesia itu meriset ada 23 juta balita yang ada di Indonesia, 6,3 juta yang terkena stunting di masa pandemi. Jadi lebih meningkat. So, ini menjadi problem stunting di Indonesia. Sehingga di tahun 2019 di riset dari kesehatan dasar bahwasannya memang meningkat sekitar 15% akibat apa? Akibat pandemi, akibat kondisi seperti ini. Yes. Jadi bisa dicek. Ya, Raina sempat searching ya mengenai stunting. Jadi memang di Indonesia meningkat. Sehingga hal ini Indonesia menduduki keempat stunting di dunia. Ini merupakan problem terbesar bagi Indonesia. Mengapa demikian? Kita di tahun negara kita di tahun 2045 mendatang akan menghadapi bonus demografi. Bonus demografi ini adalah masa di mana usia produktif seperti kita lebih banyak ketimbang dengan usia non produktif. Nah, sejatinya produktif ini yang dibutuhkan adalah remaja-remaja Indonesia yang menjadi tulang punggung bagi Indonesia. Kondisinya bonus demografi ini akan menjadi hadiah besar bagi Indonesia dan akan menjadi bencana besar bagi Indonesia. So, ketika kita bisa diberdayakan mulai dari sekarang nih, yang usia produktif, maka alhamdulillah Indonesia akan menghadapi bonus demografi sebagai hadiah besar bagi Indonesia. Akan tetapi ketika remaja-remaja Indonesia, masa depan remaja Indonesia ini terkena stunting. Sedangkan stunting ini adalah IQ yang rendah, kemudian pola pikir yang lambat, bagaimana bisa mempertahankan Indonesia ke depannya? Ya kan? Logikanya seperti itu. Bonus demografi membutuhkan remaja-remaja yang profesional, remaja-remaja yang aktif. Sedangkan remaja yang aktif ini adalah siapa? Mereka yang tidak stunting. Bagaimana ketika terus-menerus meningkat? Ini menjadi PR bagi Indonesia sebenarnya, ya kan? Jadi persoalan yang akan berkelanjutan. Ya. Ini apa ya? Hadiah besar bagi Indonesia ketika kita dipersiapkan nih, kita diberdayakan. Persiapan dininya sih. Makanya perlunya edukasi mengenai stunting, karena stunting ini salah satu alternatif ataupun pencegahan dari stunting ini adalah mulai dari 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin 0 bulan sampai dengan 2 tahun. Jadi harus diberikan terus asupan gizi agar tidak terjadi stunting. Tapi ternyata ada dari setiap tahunnya juga bisa sampai usia 18 tahun ya. Hari ininya ya. Apa untuk antisipasi stuntingnya sendiri ya. Stunting. Kalau berbicara mengenai stunting, jadi stunting ini dapat usianya Rahimah sekarang 19 tahun. 19 tahun berarti sudah selesai masa ini ya. Masa antisipasi stuntingnya. Oke, kalau stunting ini baru bisa dilihat ketika berumur 2 tahun. Karena 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Jadi sudah bisa dilihat ini stunting apa enggak di usia 2 tahun. Nah, kalau untuk Rahima lebih ke ini.
lebih ke malnutrisi dan juga ke ini malnutrisi, kekurangan gizi. Karena kalau berbicara stunting, Raima nggak masuk kategori sih. Kalau untuk lebih kerdil, Raima nggak hampir memasuki kategori normal, ya kan? IMT Raima agak masuk kategori normal. Dan pertumbuhan juga pertumbuhan dari perkembangan dalam pola pikir, alhamdulillah nggak bego-bego banget ya kan? Seperti itu. Jadi kalau berbicara untuk ke Rahima, dialihkan ke Rahima stunting nggak harus dikatakan stunting. Soalnya Rahima masuknya ke kategori malnutrisi sih. Gitu ya. Iya. Jadi untuk apa namanya persoalan stunting nggak terlalu nyampe ya ke situ. Yes. Meskipun hari Meskipun ini pendek. bukan saya lah ya. Rahima yang ngomong. Sip. Nah itu kalau Rahima di dunia genre. Kalau misalkan di dunia seni, Kalau seni gimana? ya, kalau di dunia seni, Rahima sudah mulai terjun di waktu SD. Rahima SD. lebih ke tari ya. Kalau dunia seni, Rahima lebih ke tari dan drummer. Ya, jadi untuk Sering drama. iya, kalau drum udah beberapa tampil sih, Oh, ya? beberapa kali ya. Jadi kita berbicara ke tari dulu ya. Kalau tari mulai dari 4 SD, kemudian berlanjut di SMP, berlanjut di SMA dan juga berlanjut di dunia perkuliahan sampai sekarang ini. Tarinya. Yes, itu tari. Kalau untuk tari. Yang kemarin kan masih ketemu kan? Yang waktu pas di lisan kemarin kan? Ya, kita ketemu karena apa tari ya. Tari. Oke. Nah, Terus kalau di drum ya, kalau drum Rahima awalnya nggak mau main drum, diajakin sama guru Nyampe nggak SMA. sih? Oh, sampai dong. Sampai. Oke, jadi di Duta Genre itu di Duta Genre itu kami harus punya skill ya. Kami harus punya skill, harus punya menyampaikan bakat. Jadi Rahima nyampein bakat itu drum di tingkat kabupaten kan drum, kemudian di tingkat tingkat pemilihan sekolah juga Rahima nampilnya drum. Jadi itu salah satu penilaian plus untuk Rahima. Jadi saya berterima kasih dengan drum ini karena ngerasain banget pada saat nampil drum selesainya itu wow gini ya jadi pemain drum gitu kan, banyak yang ngefans gitu kan. Itu waktu pada saat Duta Genre. Selain itu Rahima pernah nampil juga sih di acara lisan. Kemudian jadi project ke depan Rahima, planning ke depan Rahima itu lebih mau ke terjun dunia drum seperti itu. Musik ya? Iya, tapi Rahima nggak pintar nyanyi. Jadi Tapi kalau main drum cuma basicnya dengar. bisa main musik kan. Jadi Masih proses belajar sih. Iya sih. Nggak pro masih amatir. Masa? Yes, masih amatir.